Bab 280. Masuk penjara untuk yang kedua kali. Dan sesuai dugaan, keesokan harinya, berita tentang Vanessa Xiao bertemu dengan pria misterius menghebohkan dunia hiburan. Bahkan berita ini masuk ke pencarian terpanas. Ada banyak orang yang penasaran dengan identitas pria misterius itu. Hal ini membuat para paparazzi semakin bersemangat untuk mencari informasi tentang pria misterius tersebut. Saat ini Blackie mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat lagi. Keesokan harinya dia berjaga-jaga di sekitar lokasi syuting Vanessa Xiao lagi. Dan yang membuatnya terkejut adalah pria itu datang lagi. Ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya. Blackie bersumpah, kali ini dia harus menemukan identitas dari pria misterius itu. Dahulu Louis Liu tidak begitu memedulikan berita tentang industri hiburan, jadi berita ini juga diberitahu oleh Cela Wang. Dan Cela Wang tidak berpikir untuk menghindarinya. Dia justru sekali lagi pergi kerja dengan terbuka. Vanessa Xiao juga sama sekali tidak peduli dengan berita itu. Dia tetap syuting dengan serius. Ketika istirahat dia juga bercanda tawa dengan Louis Liu, sama sekali tidak bersembunyi. Sedangkan para artis yang lain, terutama para artis muda sangat kagum dengan Vanessa Xiao. Demi mendapatkan lebih banyak penggemar, kebanyakan artis muda akan membuat dirinya terlihat lajang, dan tentu saja ini juga permintaan perusahaan, tujuannya untuk memperbanyak penggemar. Dan jika terdapat gosip, mereka akan segera melakukan klarifikasi, mengatakan itu hanya salah paham, lalu mereka akan menjaga jarak dengan orang yang digosipkan. Ada banyak artis yang penggemarnya menurun setelah tertangkap berpacaran. Sedangkan Vanessa Xiao sama sekali tidak memedulikannya. Yang dia perhatikan adalah keterampilan akting. Harus seperti apa maka akan seperti apa, dia sama sekali tidak memedulikan penggemar prianya. Ini adalah hal yang dikagumkan oleh para artis muda, sudah jelas dia dapat mengandalkan Parasya, namun dia tetap ingin mengandalkan keterampilannya, mereka benar-benar kagum. Setelah Louis Liu selesai bekerja, dia pergi dari lokasi. Hari ini dia tidak mengendarai kendaraannya. Dia menghentikan taksi, lalu bertanya, "Kakak, apakah kamu tahu tempat yang suka didatangi oleh para pria di sekitar sini?" Tempat kemarin sudah terekspos, Louis Liu hanya dapat mencari tempat yang lain. Untuk membicarakan tempat hiburan seperti itu, tidak ada yang lebih mengerti daripada supir lokal. Mengenai tujuannya, "Hehe, bukankah sudah tidak perlu dijelaskan lagi? Jika tidak kenapa Louis Liu akan datang mencari Vanessa Xiao dengan begitu jelas? Tentu saja untuk bermain lagi dengan para paparazzi tersebut." Supir taksi ini adalah seseorang yang ahli dalam hal ini, dia tahu semua hal. Ketika mendengar ucapan Louis Liu, dia langsung mengerti, dan dengan ambigu berkata, "Saudara, ingin harga yang seperti apa? Aku sudah hafal dengan jelas. Yang paling rendah, yang paling rendah." Supir memandang ke belakang melalui kaca spion, dia melirik Louis Liu, dan berkata, "Saudara, dilihat dari penampilanmu, kamu tidak seperti orang yang akan pergi ke tempat rendahan. Bagaimana jika aku membawamu ke tempat yang lebih berkelas? Mungkin saja kamu dapat bertemu dengan beberapa putri keluarga kaya." Louis Liu melambaikan tangannya, lalu berkata, "Tidak perlu, sesuai keinginan aku saja." "Saudara, selera kamu ini benar-benar unik." Supir menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia menginjak gas, lalu dengan cepat mengantarkan Louis Liu ke sebuah gang. Setelah Louis Liu turun dan bayar, supir itu mengeluarkan kepalanya dan berkata, "Saudara, jangan salahkan aku yang ingin menceramahi kamu. Aku ini hanya orang yang lebih senior saja. Aku ingin menasihatimu, kami ini masih muda,
lalu kamu juga cukup tampan, kamu mudah mencari pasangan, datang ke tempat rendahan seperti ini hanya akan merendahkanmu. Louis Lu tersenyum, lalu berkata, ucapan kakak benar, nanti aku akan introspeksi diri setelah pulang. Setelah supir pergi, Louis Lu tidak langsung masuk ke dalam gang, dia berjalan-jalan di sekitar sana terlebih dahulu hingga melihat paparazzi yang telah bersembunyi di suatu sudut, dia baru tersenyum. Sudah Atang, kamu sudah datang jauh-jauh dari lokasi syuting, nanti aku akan memberikanmu hadiah. Louis Lu tersenyum jahat. Paparazzi yang mengintip dari kejauhan merasa kesal. Dia melakukan ini lagi. Dia semakin yakin, kemarin pemuda ini telah melakukan sesuatu. Dan hari ini dia ingin melakukan cara yang sama. Aku Blackie tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk yang kedua kali. Kali ini aku sudah membawa pembantu. Aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Kali ini Blackie tidak datang seorang diri, pembantunya ada di belakang, dan bersembunyi dengan sangat baik. Setelah dia memastikan semuanya sama seperti kemarin, maka dia akan mendekat, lalu pembantunya akan mengambil bukti, tiba saatnya seluruh rencana Louis Lu akan terpampang dengan jelas. Dan mungkin saja noda dirinya yang kemarin akan bersih dengan hal ini. Aku Blackie ingin hidup dengan kaya, setelah mendapatkan aib kamu, aku akan menggunakannya untuk memeras Vanessa Xiao, dan aku tidak perlu menjadi paparazzi lagi. Setelah Blackie berpikir seperti itu, dia mulai mendekati Louis Lu. Dia juga tidak takut terekspos, karena dia memiliki pembantu di belakang. Sehingga, tidak lama kemudian, paman polisi sekali lagi masuk. Polisi hari ini masih sama dengan polisi yang kemarin, Blackie yang hari ini masih sama seperti yang kemarin, satu-satunya yang berbeda, yang tertangkap kali ini masih ada teman dari Blackie. Setelah polisi melihat hal ini, mereka tertawa, lagi-lagi kamu, kemarin baru masuk, hari ini sudah tidak sabar untuk masuk penjara yang kedua kali. Bahkan sekarang membawa teman, bukankah kamu merasa sangat bangga? Saat itu Blackie langsung memarahi temannya, sial, bukankah aku telah memerintahkanmu untuk mengawasi dari jarak yang jauh, kenapa kamu ikut masuk? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, saat itu otak aku menjadi kosong, dan selanjutnya aku tidak ingat apa-apa. Ketika para polisi mendengar ucapan mereka langsung mengambil sebuah analisa, ternyata sekarang kamu memerintahkan seseorang untuk berjaga di luar, namun penjaga kamu itu juga tidak tahan, dan akhirnya ikut di dalam kegiatan. Blackie menangis dan berkata, polisi, semua ini salah paham. Salah paham lagi. Cepat jongkok di sudut ruangan, lalu letakkan kedua tangan di atas kepala. Bersambung.